Teddy itu. Mahasiswanya Pak Teddy kayaknya. Pak Sali ya por makan tuh. Selamat Pak Yus. Selamat malam Pak Yus. Selamat malam Pak Teddy. Malam. Sehat Pak? Sehat. Kalau sudah di sini pasti sehat ini. Itu yang Rohul itu ada 29 orang. 29 ya? 29 bisa berpotensi lebih karena saya minta kalau bisa 40 atau 50 gitu. Tapi apanya mana mereka pendaftarannya? Apanya? Pendaftarannya? Nanti tanggal 1 saya ke sana. Tanggal 1 ketemuan sama mereka. Udah di undangan sama mereka. Ya maka justru pada saat diundang itu kalau bisa kuliah perdana itu diundang sekaligus tanda tangan MOA itu. MOA udah saya kirim, dia lagi perbaiki. Di saat kuliah perdana aja. Tanggal 1 itu mensinkronkan udah dikumpulkan datanya. Jadi dimasukkan satu map yang warna sama. Kemudian mau dibawa ke BPR supaya dia itu nanti dananya langsung bisa transfer ke kita. Jadi dibayar di awal gitu. Maka tanggal 1 saya ke sana sampai tanggal 2. Nanti udah oke baru kan. Baru 9 orang nih, Pak Fadrul. Iya Pak. Tapi kayak mana orangnya ini? Ya maklum lah kalau ibu-ibu mungkin lagi nyiapkan makan malam untuk suaminya. Ya kan? Kalau yang duluan kayak gini ini mungkin kayaknya tidak dimasakkan nih kayaknya sama suami sama istrinya. Bukan gak dimasakkan, gak makan. Nggak mau makan deh. Nggak makan. Kita malam jarang lah.
Baik, berarti ini kita mulai saja, Pak ya. Ini sudah lengkap semua nih. Semua sih belum, Pak. Belum ya? Tadi 3 ada 10 lagi lebih. satu di grup sih. Iya. Ini baru 10 lah. baru 17 ya.
Kayaknya ada kendala mati lampu gitu, mungkin Pak Fadrul. Kan hari hujan ya. Iya, mati lampu, Fadrul. Kalau mau kita mulai, Mas Fadrul. Recording in progress. Bu Wilda, Udah Pak Fadrul, Bu Wilda sudah hadir. Bu Wilda sudah ada ya? Bu Wilda, Pak Firdaus. Sudah Pak Fadrul. Halo Pak Firdaus. Pak. Mana nih ya? Halo Bapak Ibu sekalian. Kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini sesuai dengan undangan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Teddy Chandra yang sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu dosen selaku pembimbing. Kemudian juga yang terlebih lagi ada tim UTIK pada malam hari ini Bu Wilda. Kemudian Pak Firdaus yang akan menjelaskan bagaimana nanti sistem tugas akhir mahasiswa yang menggunakan aplikasi Sigap. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian sebelum acara ini kita mulai, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1, Prof. Teddy Chandra. Pada Prof. Teddy kami persilakan. Baik, Bapak Fadrul, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Om. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih bisa berkumpul ya semuanya untuk mengikuti acara sosialisasi mengenai Sigap, yaitu sistem informasi mengenai tugas akhir mahasiswa di Pelita Indonesia. Memang ini adalah aplikasi baru kita untuk mengakomodir kesulitan-kesulitan kita berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing, mahasiswa dengan BAK, mahasiswa dengan prodi. Selama ini kita memang masih belum ada satu satuan, sehingga kadang-kadang masih terbentur. Misalnya pada saat mengajukan RUP masih terbentur di situ, terus pada saat review itu juga masih terbentur gitu kan. Nah di sini kita mencoba bagaimana caranya semua itu bisa terjangkau dengan baik semuanya, sehingga di sini dari tim UTIK sudah menyiapkan satu aplikasi, di mana aplikasi ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi satu alat yang bisa dijadikan sebagai tracking mahasiswa ya, dosen sampai di mana sebenarnya proses dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemarin memang sudah kita lihat juga hasilnya cukup bagus ya. Waktu itu yang dipaparkan oleh Firdaus sudah cukup bagus di situ. Walaupun masih ada beberapa masukan-masukan untuk menyesuaikan dengan kondisi kita, karena kalau dilihat masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. Salah satu hal yang kemarin yang
jadi masukan, itu bimbingan. Bimbingan mahasiswa dengan dosen masih tetap seperti biasa. Jadi walaupun kita sudah mempunyai satu sistem di sini, tapi untuk bimbingan masih dilakukan by WA, ya lain atau by menggunakan email, masih tetap seperti itu. Jadi itu untuk tidak mempersulit mahasiswa maupun dosen tidak berinteraksi dengan mahasiswa bimbingannya ini. Tapi untuk administrasinya, inilah ini yang kita tegaskan bahwa untuk administrasi semuanya memang harus lewat sidang. Progres di penelitian sampai di mana produktivitas dari masing-masing dosen pendidikan, progres dari bimbingannya maupun koreksi dari ujiannya di sini. Di sini mungkin jadi masukan ya. Nah, pada saat mahasiswa mengajukan RUP, di sini ada peran dari LPPM. Ya, LPPM di sini berarti Yus ya. Pak Yus dengan ini ya, dengan Pak Sakti ya. Ya, Pak. Ya, Pak Yus dan Pak Sarli ya akan banyak berperan untuk melihat. Maka itu di sini nanti Pak Yus perlu lebih banyak nanti database-nya ya, database dari penelitian kita yang ada sehingga itu bisa dipantau. Jangan sampai ada yang penelitiannya persis sama. Itu untuk menghindari plagiat yang dilakukan. Setelah itu akan ada proses lagi yang berikutnya adalah penunjukan reviewer ya, penunjukan reviewer untuk melakukan review terhadap terhadap RUP-nya. Perlu jadi perhatian bagi kita semua bahwa review yang dilakukan ini bukan berarti untuk menolak hasil yang dilakukan, hasil RUP yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Karena kalau sudah dicek oleh LPPM itu tidak ada masalah, berarti sebenarnya penelitian mahasiswa itu sudah layak untuk dilanjutkan. Hanya saja mungkin dalam beberapa hal secara metodologi masih ada kekurangan. Nah, disinilah sebenarnya peran dari masing-masing reviewer untuk memberikan masukan. Jadi masukan itu perlu diberikan di situ. Diberikan masukan, kira-kira apa masukannya? Nah, biasanya saya selalu memberikan yang pertama sekali ya, yang perlu kita ingatkan, karena kita tahu bahwa mahasiswa kita, baik itu di S1 maupun di S2, ya terutama mahasiswa S1. Mahasiswa S1 adalah mahasiswa yang baru mulai meneliti. Jadi mereka merupakan peneliti pemula. Karena mereka merupakan peneliti pemula, otomatis di sini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan mereka di dalam pembuatan rancangan usulan penelitian itu. Dan oleh sebab itu, maka jangan sampai mematahkan semangat mereka di dalam penelitian ini. Biasanya salah satu hal yang selalu saya tunjukkan di dalam mereview hasil penelitian mereka, kita harus mengapresiasi dulu mereka. Kita harus apresiasi dulu bahwa ide mereka bagus. Ya. Biasanya kalau mereka sudah membuat penelitian itu pasti idenya bagus di situ. Nah, kita apresiasi idenya dulu. Idenya bagus. Nah, namun apa kekurangannya? Di situ perlu kita berikan masukannya. Di situ kita berikan masukannya. Apa kekurangannya di situ? Apakah perlu ditambahkan misalnya ada penambahan variabelnya, perlu menambahkan fenomenanya, atau perlu menambahkan apa? Nah, kita loh itu memberikan masukan. Ya. Jadi artinya di sini review kita yang kita lakukan itu lebih banyak memberikan masukan untuk membangun ya, bukan memberikan kritikan yang justru menurunkan atau mematahkan semangat mahasiswa di sini. Terus juga kita perlu ingat juga bahwa kita mempunyai program di Pelita Indonesia, yaitu program 3,5 tahun untuk mahasiswa S1. Sedangkan mahasiswa S2 programnya adalah 3,5 semester. Ingat 3,5 sama-sama 3,5 semester untuk mahasiswa S2, 3,5 tahun untuk mahasiswa S1. Karena kita mempunyai target 3,5 tahun untuk mahasiswa S1, maka di sini untuk review diminta tidak terlalu lama. Ya, ini perlu ditargetkan. Untuk review seperti ini, ya review ditargetkan kalau bisa 2 hari sudah selesai. Ya, kalau bisa sebelum 2 hari sudah selesai. Saya akan mereview setelahnya
ini ya RUP kan, paling RUP kan hanya 3 atau 5 lembar ya, tidak terlalu rumit. Nah, begitu juga nanti pada waktu kita bimbingan. Ya, setelah itu kita mulai bimbingan ke mahasiswa. Nah, bimbingan itu nanti pada saat bimbingan, itu juga dosen pembimbing, ya, kita sebagai dosen pembimbing, itu juga diharapkan juga bisa memberikan motivasi ya ke bimbingannya agar bisa cepat selesai. Sekali lagi diharapkan kepada Bapak Ibu pembimbing semua bahwa jangan sampai kita mempersulit mahasiswa di dalam penyelesaian penelitiannya, ya skripsinya maupun tesisnya nanti di sini. Karena bagaimanapun kita juga mempunyai satu positioning di sini bahwa kecepatan proses inilah, kemudahan proses inilah yang kita tonjolkan di dalam Indonesia. Ya. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu semua, jangan sampai mempersulit mahasiswa, ya dalam bimbingan maupun dalam ujian. Itu boleh memberikan masukan, ya. Kita boleh memberikan masukan pada mereka. Kita boleh memberikan beberapa koreksi-koreksi kepada mereka. Kemudian secepatnya harus diberikan pada mereka untuk koreksi maupun masukan itu. Baik itu pada waktu bimbingan maupun pada waktu koreksi setelah ujian. Ya, jangan sampai nanti ada yang terlambat, ya gara-gara terlambat bimbingan, akibatnya mereka harus menyelesaikan bukan 3,5 tahun, tapi menyelesaikan sampai 4 tahun. Ya, di sini kalau mereka sudah sampai tahun, mau tidak mau mereka sudah harus membayar SPP lagi di sini. Jangan sampai terjadi hal ini. Ya, begitu juga dengan mahasiswa S2 sama, mahasiswa S2 juga begitu. Kita targetkan mahasiswa S2 itu adalah 3,5 semester. 3,5 semester itu mereka sudah harus selesai. Sinilah sebenarnya positioning yang kita tunjukkan agar bisa memperkuat positioning kita ini. Maka Bapak Ibu semua itu perlu berperan ya untuk menepati komitmen kita di dalam memperkuat proses penyelesaian tugas akhir mereka ini. Ya. Mungkin juga perlu diingat juga, walaupun kita banyak memberikan bantuan seperti itu, bukan berarti kita longgar, tidak. Tetap kita akan memberikan masukan-masukan itu yang cukup penting. Tapi ingat, itu juga sama. Kita harus menyesuaikan dengan format kita ya. Karena di Pelita Indonesia juga mempunyai format sendiri. Nah, format itu yang sudah setiap semester kita lakukan penyamaran persepsi. Ya, kita kemarin baru menyamakan persepsi di tanggal 19 ya kemarin. Tanggal 19 ya. Tanggal 19 yang lalu kita lakukan penyamaran persepsi itu. Nah, diharapkan dengan penyamaran persepsi itu semua dosen sudah bisa mempunyai satu persepsi yang sama, sehingga bagi kita sebagai dosen jangan sampai ada yang tersinggung kalau seandainya ada bimbingannya yang diskusi dengan yang lain, dan semuanya harus memberikan masukan yang sama. Saya selalu ingatkan kepada mahasiswa, walaupun bimbingan saya misalnya bimbingan saya mau diskusi misalnya dengan Pak Fadrul misalnya, silakan, nggak apa-apa. Oh, kita mempunyai satu persepsi yang sama semua. Sehingga dengan siapapun mahasiswa kita bimbingan, tetap mempunyai masukan yang sama. Harapannya seperti itu. Ya. Sehingga proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa ini tidak kesulitan nanti mereka menyelesaikan. Itu mungkin kira-kira masukannya, ya. Dengan adanya sikap ini diharapkan proses itu bisa lebih cepat lagi, karena di sini kita sudah interaksi kita antar prodi, PHK, dosen dan mahasiswa itu sudah menyatu semua, sehingga diharapkan ini mempermudah komunikasi kita semua ya. Ya. Kalau misalnya pun nanti di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masukan-masukan yang kekurangan, silakan diberikan masukan. Silakan diberikan masukan, ya, berikan saja ke kalau misalnya sulit ketemu tim utik, ya diberikan saja ke prodi, nanti prodi akan memberikan masukan nanti ke tim utik. Ya, misalnya ada kekurangan nih, misalnya kekurangan apa di dalam aplikasi kita, silakan diberikan masukan. Ya, bagaimanapun aplikasi baru ini pasti banyak masukan-masukannya. Seperti kita ketahui pada waktu kita mencoba Sipopi dulu ya, waktu di tahun 2020 kita coba Sipopi, itu masih banyak sekali kekurangannya.
Tapi berjalannya waktu itu banyak sekali kita melakukan perbaikan-perbaikan sehingga semakin lama semakin sempurna. Ya mudah-mudahan saja aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya untuk mencapai satu impian kita semua adalah mempercepat membantu mahasiswa menyelesaikan ujian. Demikian saya sampaikan ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pak Fadrul. Terima kasih Edi yang sudah menyampaikan sambutan ke kita semua sekaligus pengarahan ya. Dengan adanya workshop teknologi kemarin kita juga disampaikan terkait dengan proses penyelesaian proses pembimbingan tersebut. Baik, selanjutnya mungkin kepada Bu Wilda atau Pak Firdaus langsung yang memimpin. Halo Bu Wilda. Langsung aja lah ya, presentasikan aja langsung ya dengan link yang diberikan oleh Firdaus. Jadi kita tanpa mengganggu yang ada di server, kita yang Firdaus. Nama ada di share ke Bu Wilda. Pak Firdaus, apakah sudah di share Pak Firdaus? Sudah di share. Betul, di chat. Di kolom chat. Di kolom chat. Oh, kolom chat ya, oke, siap. Langsung aja Bu Wilda. Semua dosen nanti bisa login menggunakan NIM, menggunakan nanti Firdaus langsung sebagai mahasiswa upload ke RUP-nya ya. Langsung bisa kita uji coba. Langsung aja nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen Fakultas Bisnis. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Prof. Teddy, Dekan Fakultas Bisnis dan Ketua Prodi Akuntansi, Ketua Prodi Manajemen dan seluruh dosen bisnis karena sudah meluangkan waktu malam ini untuk mensosialisasikan aplikasi sigap khususnya di Fakultas Bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya dari tim UTIK akan menjelaskan dari penggunaan aplikasi sigap khususnya dari sisi dosen. Baik, di sini saya sudah coba login dengan salah satu NIM mahasiswa Fakultas Bisnis. Baik, nanti setelah mahasiswa itu dia akan mengirimkan RUP. Nah, dari RUP ini saya coba langsung mengirimkan. Berhasil ditambah. Maka begitu selesai berhasil ditambah, di prodi akuntansi akan mendapatkan notifikasi. Ibu Tessa, apakah ada dapat notifikasi, Bu? Dari WA ya Pak ya? Iya Ibu. Dapat Pak, dapat. Dapat Bu ya, berarti sudah ada dapat menyatakan kalau ada yang masuk WA untuk. Iya. Oke. Ada berkas RUP masuk untuk. Oke, ini sekarang saya login menggunakan akun Ibu Tessa Bu ya, izin Bu ya. Boleh, silakan Pak. Oke.
Nah, begitu mahasiswa tadi mengirimkan berkas ke prodi, maka di prodi akan mendapatkan notif dan di RUP masuk akan kelihatan ada RUP masuk. Nah, nanti dia dari prodi tinggal mengirimkan ke LPPM. Berhasil dikirim. Nah, begitu berhasil dikirim, seharusnya ini LPPM yang untuk prodi akuntansi akan mendapatkan notifikasi. Pak Yus, ada dapat notifikasi Pak Yus? Sudah Pak Firdaus. Nah, jadi dia langsung. Mungkin agak lambatnya tergantung dari server juga. Kita kan masih untuk servernya ada 2 kali lempar, tibanya ada terjadi hambatan kadang sekali. Oke, saya izin Pak ya, login menggunakan akun Pak Yus. Silakan. Nah, dari LPPM, nanti LPPM di sini akan mereview, terlebih dahulu bisa mengecek judul apakah judul tersebut sudah pernah diajukan. Jadi bisa dikopikan keseluruhannya, terus di kolom search tinggal pastikan, setelah itu klik tombol search, dia akan mencari. Jika data tidak ditemukan, berarti judul itu belum pernah diangkat sama sekali. Atau bisanya judulnya sama, cuman perusahaannya berbeda. Jadi otomatis data saat dicari itu nggak langsung ketemu. Berarti seperti ini, tidak ditemukan, berarti judul tersebut belum pernah diajukan. Berarti tinggal klik back. Tinggal klik view RUP. Nah, di view RUP, untuk LPPM bisa membaca latar belakang yang diajukan. Jadi ada 2 opsi, bisa membaca latar belakangnya atau bisa langsung mendownload file jika ingin membaca lebih jelas dari RUP yang diajukan. Sekiranya sudah selesai, di bagian komen bisa mengetik komentar terhadap judul yang diajukan. Kita coba ketik. Atau Pak Yus bisa langsung login aja. Sebentar Pak. Jaringannya susah Pak Fir. Jaringannya susah Pak, berarti saya langsung aja ya Pak ya. Langsung aja Pak Fir. Saya tadi Oke. kan sudah coba tadi udah ada 20 RUP yang sudah saya review tadi. Siap. Sudah saya cek. Lumayan capek ya Pak ya. Saya dikirim semuanya RUP yang masuk. Iya, banyak banget, udah 60 soalnya di akuntansi, udah hampir 70. Agak kejut juga saya melihatnya, karena sekali masuk itu banyak sekali. Iya, dan makanya itu juga sedang error Pak Firdaus. Saya bilang mungkin karena kalian lagi barengan, jadi waiting list aja saya. Yang error itu setelah Error ya. saya pelajari, lihat tadi ada 2 orang tadi yang error menjapri saya langsung itu Bu. Iya. Itu dikarenakan latar belakang yang dimasukinnya terlalu panjang, bahkan sampai ada yang memasukkan grafik juga, jadi ditolak dia. Oh gitu, itu bukan karena ini ya, bukan karena lagi rame-rame ya? Enggak Mas, insya Allah server kita kuat kok Bu. Ini kan kita langsung ke server kita sendiri Bu. Oh gitu, berarti nanti saya ingatkan tentang itu. Terima kasih Pak. Latar belakang mungkin secukupnya, jangan terlalu panjang kan. Iya, itu kemarin padahal udah kita sampaikan. Ada 5 halaman saya tengok tadi itu Bu. Astagfirullah. Kemarin udah kita sampaikan di sosialisasi ya, tapi maklumlah mahasiswa. Lanjut Pak. Sedikit, berarti tidak bisa tadi itu Pak Fir. Firdaus, siapa? mungkin perlu diingatkan aja ke mahasiswa nanti itu mungkin masukin teks saja Pak Firdaus. Jangan masukin gambar dan sebagainya. Jadi dia tuh itu nanti kan kalau misalnya masukin gambar juga. Iya betul ya Pak. Jadi nggak bisa terkirim. Jadi maunya di situ ada kali ya memo begitu ya Pak Agus ya? Ya betul Bu. Siap. Dituliskan bahwa di sana masukkan teks saja secukupnya. Berapa kira-kira mungkin 20 baris gitu udah cukup gitu ya tanpa gambarnya. Oke, siap. Ya, mungkin gitu aja. Ya.
Silahkan Pak Firdaus, silahkan lanjut. Oke, baik, lanjut ya Pak. Berarti untuk di komentar PPM di sini Judul no plagiat. Silakan lanjut reviewer. oke, Oke, berarti status diterima. ya. Kirim Kirim, prodi. send. Ya. Jadi di sini kenapa prosesnya mungkin agak lama, dikarenakan kita mengirim lagi ke server WA. Jadi dia 2 kali membaca jadinya. Siap Pak. Saya menunggu ini Pak. Saya mau nanya Pak, untuk pengetahuan judul itu Pak, itu sensitif nggak Pak untuk apa ya Pak, judulnya Pak? Gimana Karena Pak? beda tanda koma, beda apa itu kebaca nggak? Enggak. Pengecekan judul? Enggak. Enggak Pak. Jadi dia yang betul-betul similarity, persis sama. Tidak ada perbedaan. Sama ya? Iya Pak. Oh, persis sama. Oke. Siap. Terima kasih Pak Ber. Berhasil dikirim. Seharusnya begitu berhasil dikirim, prodi kembali mendapatkan notifikasi. Ibu Tessa ada dapat notifikasi lagi, Bu? Sudah Pak. Sudah masuk lagi. Udah banyak banget ini surat cinta dari tadi siang. Nah, di sini setelah masuk ke prodi, nah prodi akan mengirimkan ke reviewer. Ini di sini kita coba ke Pak Fadrul boleh itu Pak Fadrul. Pak Fadrul ya Bu ya. Oke. Oke. Pak Fadrul ada dapat notifikasi Pak? Benar Pak. Saya cek sebentar ya. Ya Pak. Agak susah sinyal di Panem tuh kayak itu Pak. Ya di sini pun agak susah juga Pak. Kayak gara-gara hujan ini sinyal. Iya, hari hujan soalnya. Iya. Kalau saya cek dari sistem sudah terkirim. Di WA Pak Fadrul ceknya bukan di email ya Pak Fadrul. Terus jauh-jauh ke email. Kirim sih cuma nggak terbaca teksnya ya. Harus disimpan nomornya Fadrul. Gimana? Nomornya harus disimpan, kontaknya harus disimpan. Berapa baru simpan kontaknya? Nomornya di kontak. Oh belum pasti. Belum. Pasti belum. Itu kan baru di WA. Simpan dulu, Makanya Fadrul. simpan dulu Pak Bos. Bikin di sana apa tugas negara gitu Pak Fadrul. Bentar saya coba ulenkan yang HP. Pun HP pun lumayan berat karena banyak sekali ngirim itu banyak dari kemarin lagi Bu. Iya benar, saya kaget juga itu WhatsApp booth dari Pelita. Surat cinta banyak ya, Bu Tessa. Iya benar. Dari tengah malam karena anak-anak udah excited itu dari jam 00 tadi malam. Tidak bisa terbuka Pak Fir? Gimana Pak? Belum terbuka sih. Belum terbuka ya? Sudah Bapak save Pak Fadrul Udah, saya nomornya? save. Udah. Oh iya Saya ya. kirim ulang lagi nggak gimana? Kalau kirim ulang saya kirim manual tibanya Pak dari handphone sendiri. Oh, gitu. Iya, intinya nanti itu Bapak seharusnya sudah dapat notifikasi. Bisa Ya, jadi sudah. digunakan sistem lagi
Coba buka di Ya, itu lagi Pak Fadrul, di webnya Pak Fadrul, bisa nggak Pak Firdaus? Pak Fadrul langsung cek di akunnya. Di akun masuk. Oh, belum masuk ya? Bisa coba. Oke, di akun sudah masuk Pak Fir. Sudah ada Pak? Sudah. Nah, ini ada nih. Ini akun Bapak, ini nomor Bapak ini ya. 0607 Pak ya, belakangnya. Iya, benar. Nah, Kalau fotonya ini benar berarti saya tuh. Astagfirullah, fotonya lagi. jadi saya bisa ngecek karena untuk device saya sendiri saya megang handphonenya, tetapi pengirimannya dari sistem nembak ke handphone baru nembak lagi tibanya. Jadi beberapa kali nembak tibanya. Oke. Nah, ini menandakan kalau memang sudah diterima langsung sama Pak Fadrul. Jadi Bapak Ibu ditunjuk sebagai reviewer RUP mahasiswa, silakan cek di aplikasi Sistem Tugas RUP Indonesia. Jadi kalau linknya ini mati, berarti untuk kontaknya belum disimpan, berarti kontak WA botnya belum disimpan, jadi link ini pasti akan mati, nggak akan aktif. Jadi supaya aktif, simpan dulu nomor kontak WA bot, baru nanti linknya akan aktif. Berarti mungkin perlu di-share kali ya nomor ini Bu Tessa di grup ya. Biar nanti dosen-dosen mungkin bisa save ya. Nanti takutnya karena nggak terbaca kan ya, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Iya kan. benar-benar. Saya juga Mana ini responnya nggak ada gitu. Iya, nanti kita share nomor kontak ini. Oke, berarti kita lanjut ya Bu ya. Lanjut Pak, silakan Pak. Nah, ini saya login menggunakan akunnya Pak Fadrul langsung. Atau Pak Fadrul bisa masuk langsung, coba. Biar langsung Pak Fadrul langsung. Udah masuk dari tadi Pak Fir. Oh, sudah masuk Pak. Tunggu perintah. Langsung Bapak pilih view RUP. Ya. Oke, sama seperti di LPPN tadi. Berarti kalau memang Bapak sudah baca dengan latar belakangnya atau Bapak ingin download filenya bisa langsung. Kalau sudah, Bapak di bagian komen, Bapak klik. Oke. Oke, aduh, ini tulisannya. Masuk komentar Pak Fir. Oke, di komentar reviewer, Bapak ketikkan apa yang ingin Bapak tuliskan nanti. Saran dan masukannya. Saran dari masukan dari reviewer untuk mahasiswa tersebut. Di sini perlu diingatkan bahwa reviewer tidak ada menolak RUP, yang menolak RUP hanya LPPM ya Pak Fir ya. Ya, betul Bu. Jadi nanti reviewer hanya memberi masukan dan saran begitu ya. Nanti saya kirim Pak Fir ya. Ya, kirim aja Pak. Send to Prodi ya. Ya, send to Prodi. Saya terima lagi Pak Fadrul, terima kasih. Nah, Sudah? begitu Sudah? Pak Fadrul sudah mengirimkan, berarti nanti di dashboard reviewer ini kembali 0. Sudah terkirim Bu Tessa ya. Sudah Saya terkirim. 0 lagi. Oke, saya coba login ke Tessa lagi. Nah, nanti untuk di akunnya Bu Tessa sendiri itu kan nanti ada posisi sentuh mahasiswanya masih merah itu ya Bu ya. Iya. Nah, ini seharusnya nanti tadi begitu Pak Fadrul mengirimkan berkas tadi ke Prodi, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan notifikasi. Oh, dari Pak Fadrul kirim ke Prodi, mahasiswa juga dapat notif ya? Juga dapat notif yang mengatakan bahwa mahasiswa tersebut harus mengupload file kwitansi. Oh, bukannya sekalian Pak, kalau di FB kan sekalian bukan? Bukan tetap pembayaran tetap di awal, tetapi upload kwitansinya setelah di-review, Bu. Oh, tadi itu pada nanya sama saya kira sekalian, bukannya kita bilangnya sekalian sama RUP ya? Enggak, setelah itu Bu, setelah di-review. Oh, oke, baik. Jadi dia harus upload dulu ya? Ya, pembayarannya tetap di awal, tetapi untuk upload kwitansi menunggu setelah berkas itu di-review. Baik.
Jadi jika berkas itu ditolak dari LPPM, berarti dia belum mengupload kwitansi. Nah, berarti kalau sudah diterima dan sudah direview, baru nanti di mahasiswa dia tombol ini akan muncul, Ibu, upload kwitansi. Jadi tombol ini tidak akan muncul sebelum berkas kembali direview oleh reviewer. Nah, jika sudah direview, berarti wajib mahasiswa tersebut wajib mengupload bukti pembayaran. Upload. Oke, berhasil. Nah, begitu berhasil, berarti mahasiswa akan juga mendapatkan notifikasi mengatakan jika kwitansinya berhasil diupload, dan Ibu juga akan mendapatkan notifikasi. Buset, berapa kali saya notifikasinya, banyak banget. Notifikasinya ini, oke, ini mahasiswa atas nama asli NIM 1911-055 sudah mengupload kwitansi. Oke, ini tinggal saya tentukan pembimbing ya. Ya, kalau sudah, coba berarti Bu, ini sudah hijau, berarti tinggal klik send to mahasiswa. Baik. Di sini tentukan dosen pembimbingnya siapa. Nah, di sini akan kelihatan untuk di. Baik. Nah, jika misalnya pembimbing Ibu sudah pernah ada membimbing satu, berarti nanti di sini akan muncul satu ini, Bu. Nah, jadi bisa langsung tahu, oh yang Ibu sudah berapa, Ibu Evelyn berapa. Kalau masih nol berarti belum ada membimbing sama sekali. Kalau ini kemana mau diapakan, Bu, pembimbingnya? Ini kan baru contoh ya. Ya, ke Pak Fadrul atau gimana? Apa terserah, bebas saja. Ke Pak Fadrul aja langsung, Bu, ya. Boleh, boleh. Oke, berarti tinggal klik. Masuk lagi ya Pak Fir ya? Masuk lagi, Pak. Oh. Jadi send ke mahasiswa. Oh iya, sudah muncul di WA Pak Fir. Ada muncul ya, Bu, ya Pak ya? Ya. Yang mengatakan kalau Bapak itu ditunjuk sebagai pembimbing. Oke. Ya Pak Fir. Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu ditunjuk sebagai pembimbing skripsi mahasiswa, silakan cek di aplikasi sistem tugas akhir. Coba login dari isi Pak Fadrul, bagaimana? Tapi di dashboard ada ini dashboard pembimbing skripsi. Jadi tinggal klik di dashboard. Kenapa ada pilih tahun ajaran? Karena jika muncul keseluruhan, bisa-bisa nanti Bapak membimbing dari semester-semester berikut yang sebelumnya bisa muncul, atau Bapak mau nengok yang semester sebelumnya, kan susah jadinya, bisa muncul semua. Jadi di sini tinggal menentukan di semester sekarang, berarti semester genap, Bapak tinggal klik preview. Nah, baru muncul ini nama, NIM, program studinya, tahun ajaran, nomor handphone dengan status seminar belum. Kita ganjil Pak Fir. Sekarang masih ganjil. Enggak, yang ini yang RUP masuk ini itu ganjil 2223 ya Pak Fadrul ya? Kalau mulai untuk apanya bukannya apa, Bu? Bukannya kalau kemarin saya coba bicara juga sama Bu Gus, tanyakan tahun ajaran untuk 2022-2023 ganjil itu dimulai Agustus nanti, Bu. Iya, tapi RUP ini RUP mereka yang memang edisi ganjil, Pak Fir. Mereka yang semester tuh, mereka yang di 2022-2023 ganjil. Genap kan udah habis kemarin, Pak Fir. Kemarin saya nanyakan itu, karena itu saya pastikan kemarin. Saya ingin merubah di sistem, tapi karena mulai
tahun ajaran itu di Agustus nanti ya Bu. Jadi mereka masih terhitung di 2021-22 genap. Setelah mulai baru ganjil nantinya. Itu kemarin saya tanyakan. Nah, saya pun bingung juga. Saya nggak bisa menentukan juga ini kapan mulai kan. Karena saya bertanya lagi ke Prodi, kapan dimulai untuk semester tahun ajarannya ini yang ganjil. Katanya Agustus. Jadi yang masih mengajukan sekarang itu terhitung masih di 2021-2022 genap. Oh, enggak sih. Kalau kita di FB itu hitungan mahasiswa itu ganjil. Yang genap ini udah pada sempro ini. Yang genap 2021-2022. Nah. Nanti coba dicek lagi deh, kita bicara lagi. Tapi ini kalau yang sudah diajukan ini kita ubah lagi nggak bisa Bu? Iya, itu makanya ini juga itu masuknya ganjil sebenarnya, enggak genap Pak. Karena kemarin berencana memang ingin saya ubah. Tapi kan saya nggak berani juga langsung merubah. Saya diskusi lagi ke Prodi. Saya bertanya, ini kapan mulai untuk semester ganjilnya? Ya mungkin Prodi Filkom ya. Saya Iya, betul. soalnya nggak ada dapat informasi ini. Karena kami nggak pernah ini Pak. Kalau mahasiswa baru mengajukan ini hitungan kita ganjil. Karena di Filkom yang mengajukan itu masih masuk di genap itu Bu. Oh, gitu ya. Karena kalau berubah satu pasti berubah semua. Kalau saya sudah aktifkan di sistem, itu pasti akan berubah semua jadinya Bu. Gimana Pak Fadrul? Ya, mungkin untuk sementara ini kan kita sudah jalan nih. Yang untuk masalah semesternya saya rasa nanti kita bicarakan lagi lah. Biar ini dulu kita selesaikan dulu. Iya. Iya. Nanti ke depannya. Ya. Iya, benar-benar. Atau mungkin Prof. Teddy? Oke, saya pikir begini, ini kan mahasiswa yang mengajukan ini kan adalah mahasiswa yang mau masuk ke semester 7 kan? Iya, benar Pak. Mau masuk semester 7. Kalau mereka mau masuk semester 7, otomatis itu kan pasti masuknya itu nggak ada ke ganjil 2022-2023. Iya, benar Pak. Itu tidak digenap 2021-2022 lagi. Iya, karena itu sudah selesai. Iya. Ya. Kecuali kalau seandainya mereka ada yang ketinggalan, misalnya ketinggalan di tahun yang lalu, mereka belum sempat sempro, mereka belum mau ngajukan sekarang gitu kan. Nah itu baru masuk ke semester yang lalu. Tapi semester lalu juga sudah habis sebenarnya. Udah habis Pak. Ya sudah habis. Sekarang ini kan masa transisi dari genap 2021-2022 ke ganjil 2022 ke 2023. Iya. Ya, maka itu kalau yang mereka ajukan sekarang ini statusnya itu seharusnya memang di ganjil, tidak digenap. Iya, tes tadi ragu kok enggak. Pak Firdaus mungkin itu perlu dikoreksi juga di situ. Siap. Kemudian juga di Filkom, saya rasa nggak mungkin di Filkom yang terima itu adalah mahasiswa lama itu, harusnya mahasiswa baru itu. Bisa jadi mungkin Pak di Filkom, karena Filkom itu udah mulai dari semester kemarin Pak. Mungkin maksud Bu Gus itu yang semester kemarin Pak. Kalau semester kemarin, emangnya kalau di semester 6 sudah bisa ngajukan RP? Di Filkom itu kemarin udah pakai dia Pak. Sudah. Ini Pak. Sudah ngajukan ke RUP belum di semester 6? Udah kayaknya Pak. Di akhir semester 6 Pak. Akhir semester 6 atau di awal semester 6? Di akhir semester 6 Pak. Akhir semester 6? Ya, selesaikan semester 6, baru bisa mengajukan. Oh gitu? Iya Pak. Oke, kalau begitu, kalau memang di akhir semester 6 mereka masih masuk, di semester 6-nya mereka masukkan ke ini nggak, ke KRS nggak itu? Bagaimana? Mereka ada masukkan ke KRS nggak? Kalau memang nggak masukkan ke KRS, mungkin ada baiknya tetap dimasukkan ke semester 7 itu. Dimasukkan di KRS seharusnya Pak, kalau yang 3,5 tahun. Ya, maksudnya yang di semester 6-nya. Semester 6-nya nggak ada Pak. Kalau nggak ada, berarti mereka masuknya ke semester 7. Berarti harusnya di ganjil 2022-2023 itu. Di ganjil 2022-2023 Pak. Ya, karena KRS-nya pasti mereka masukin di semester 7 kan. Karena di KRS kan ada ini, ada skripsinya nanti. Skripsinya Pak Firdaus. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dia selesai di semester 7, maka kan skripsinya tuntas di semester 7 gitu. Iya Pak.
Jadi nggak mungkin dia masuk ke semester 6 kalau seandainya di progresnya nggak diisi gitu kan. Ya mungkin perlu didiskusikan juga ke Filkom, jangan sampai keliru nanti diisi itu. Berarti, oke, berarti ini nanti kalau saya sih karena ini untuk mengaktifkan ini saya nggak bisa main istilahnya nggak berani sendiri karena itu kemarin bertanya. Memang saat itu untuk di FB kan belum ada sosialisasi kita, Bu. Jadi karena itu saya masih bertanya ke Filkom saat itu. Tapi pastikan ke Filkom ya dengan Gugus atau Bu Ririn, apakah memang di situ mereka ini ada masukan ke ini nggak, ke KRS nggak di semester 6-nya? Kalau tidak dimasukkan ke KRS, seharusnya itu masuknya ke semester 7, bukan semester 6 itu. Cuma pastikan lagi gitu. Bisa. Kalau seandainya memang ini, kalau memang seandainya ternyata di semester 6 memang sudah masuk, ya kalau memang seperti itu, mau tidak mau ini untuk sistem harus dilakukan pemisahan ini dan ini per fakultas. Ini kalau di fakultas bisnis ini kan di semester 7 baru boleh mengajukan RUP kan. Ini di semester 7 inilah baru mulai adanya mata kuliah skripsi. Konsentrasi ya. Konsentrasi, kemudian di sini juga baru dimasukkan skripsinya. Nah, karena baru dimasukkan skripsinya saat ini, mau tidak mau ya memang mereka masuknya itu di semester 7. Jadi kalau sekarang ini berarti di ganjil 2022-2023. Karena bagaimanapun nanti ini kalau seandainya dijadikan sebagai salah satu bahan yang diajukan untuk ini, untuk kalau di akreditasi, ini akan jadi masalah juga ini. Seandainya mereka sudah masuk di semester 6, selesainya semester 7 akhir, sehingga masa bimbingannya jadi panjang ini kan. Iya. Jadinya 1 tahun masa bimbing. Itu jadi masalah juga. Iya, itu tadi khawatirnya. Ya, itu penilaian di akreditasi juga akan jelek gitu kalau misalnya 1 tahun begitu ya. Apalagi kalau seandainya ada sampai semester 8 gitu, sehingga 1,5 tahun baru selesai, itu juga masalah itu. Mungkin ini kalau jadi masukan juga harus nanti. Siap. Oke, silakan lanjutkan. Oke, berarti lanjut Pak ya. Ya, silakan. Baik, berarti untuk saat ini kan masih di semester genap. Nanti kita coba saya diskusikan lagi ke Bu Gus, nanti kalau memang apa, nanti saya coba melakukan perubahan data langsung di database untuk tahun ajarannya. Oke, nanti di sisinya Pak Fadrul sendiri itu ada di tabelnya ini ada nama dari mahasiswa yang akan dibimbing, program studinya, tahun ajaran, terus nomor handphone, sama dengan status seminar. Berarti jika mahasiswa itu tersebut ingin maju ke seminar proposal, itu harus ACC dari Pak Fadrul sendiri. Berarti di proses Sempro ini, Bapak bisa klik. Oh, ini masih ada ternyata. Nah, nanti di sini ada komentar RPPM sama komentar reviewer. Terus di sini ada tombol setuju. Berarti nanti jika Bapak menyetujui mahasiswa tersebut maju ke Sempro, Bapak klik setujui. Jika belum layak maju, berarti jangan klik tombol setuju. Jadi di sisi mahasiswa, tombol ini tidak akan aktif sampai pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut maju ke Sempro jika pembimbing belum ada setuju. Berarti di sini saya klik setuju. Nah, jika sudah diklik setuju, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan notifikasi yang mengatakan jika pembimbing sudah menyetujui untuk mahasiswa tersebut maju ke seminar proposal. Nah, dan tombol juga akan aktif. Berarti mahasiswa tinggal mengklik ajukan seminar proposal. Di sini tinggal mahasiswa kembali mengupload berkasnya.
RUP sama proposal dan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran di sini adalah kwitansi yang sudah diganti DFO, jadi bukan slip pembayaran yang dari bank lagi, tapi harus yang sudah didapatkan dari FO. Jika sudah, klik send, mahasiswa send. Nah, begitu sudah di-send, seharusnya berkas ini kan sudah masuk ke BAK Fakultas Bisnis, dan seharusnya itu Ibu Jami sudah mendapatkan notifikasi juga yang mengatakan jika ada mahasiswa yang mengirimkan berkas Sempro ke BAK. Izin ke Bu Jami. Nah, untuk di BAK-nya sendiri, di sini ada satu berkas. Jadi BAK bisa mengecek file RUP-nya apakah benar, file proposalnya apakah benar, ini bisa langsung dilihat saja tanpa harus di-download. Dan begitu juga dengan file dari kwitansi. Jadi file kwitansinya jika diklik itu akan langsung zoom. Nah, jika seandainya itu sudah berkas itu lengkap, dia ada dua pilihan, berkas lengkap dan berkas tidak lengkap. Berarti berkas lengkap, BAK wajib mengirimkan komentar. Validasi. Begitu validasi, Ibu Tessa kembali mendapatkan notifikasi seharusnya. Ibu Tessa, sekarang ini bukan Ibu Tessa, Bu Suharti, Pak. Bu Suharti ya, Bu Suharti seharusnya ada dapat notifikasi. Oke, berkas di dashboard pengajuan seminar proposal ada satu berkas. Setelah itu berarti nanti dari Sekretaris Prodinya tinggal mengatur jadwal dari mahasiswa tersebut kapan akan melakukan seminar proposal. Di sini saya buat tanggalnya tanggal 30. Untuk waktu jam 8. Untuk dosen penguji, siapa mau dibuat, Bu? Random aja, Pak, nggak apa-apa. Random, berarti ke Ibu langsung aja lah ya. Boleh. Oke. Berarti untuk ruangan ini bisa diinput, jika belum tahu nomor ruangannya, nggak usah diinput, berarti ini saya buat 201 aja. Set.
Oke. Nah, seharusnya di sini begitu berkas itu berhasil diatur jadwalnya, pembimbing, penguji, dan mahasiswa akan mendapatkan notifikasi. Pak Fadrul ada dapat notifikasi yang mengatakan kalau jadwal sudah ditentukan? Sudah Pak Fir. Sudah Pak ya. Bu Tessa juga di sini sudah ada juga muncul Bapak Ibu ditunjuk sebagai dosen penguji. Begitu juga di pembimbing yang mengatakan seminar proposal mahasiswa bimbingan Bapak Ibu sudah dijadwalkan, silakan cek di aplikasi Sigap. Nah, untuk yang pembimbing itu ada di dashboard jadwal penguji, jadwal menguji. Berarti tinggal klik maaf di jadwal Sempro. Di sini ada muncul kapan mahasiswa tersebut akan seminar, tanggal berapa, hari, jam, dan ruangan. Ini di sisi pembimbing. Nah, nanti di pembimbing bisa mendownload file berkasnya langsung dan bisa juga memberikan catatan di saat Sempro berlangsung. Jadi yang biasanya mungkin catatan itu bisa cuman mahasiswa yang menulis, pembimbing juga bisa menulis, tapi ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Jika seandainya mungkin tidak ada catatan, bisa tidak diisi saja. Begitu juga nanti di sisi penguji. Nah, di sisi penguji juga akan kelihatan nama mahasiswa, prodi, dosen pembimbing, jadwal seminar, terus hari, tanggal, sama ruangan. Nah, di penguji di sini bisa melakukan perbaikan judul. Biasanya pasti ada pas saat Sempro akan ada perbaikan judul. Nah, jika ada perbaikan judul, berarti nanti penguji bisa menuliskan di sini perbaikan judulnya. Terus apa catatan pengujinya juga bisa ditulis. Sedangkan untuk di sisi mahasiswa, nah mahasiswa ini jika penguji belum memberikan komentar, dia tidak akan tahu siapa pengujinya nantinya. Jadi jika ada perbaikan judul, ada catatan dari penguji, maka di kolom penguji ini baru akan muncul dosen pengujinya. Nah, jika untuk seminar proposalnya sudah selesai, maka nanti dari Sekretaris Prodi harus mengklik bahwa seminar ini selesai. Jika belum diklik selesai, maka pembimbing pun belum bisa, seandainya sudah melakukan bimbingan proposal dan ingin maju ke melakukan bimbingan skripsi dan ingin maju ke sidang skripsi, ini tidak akan bisa jika status Sempro-nya belum selesai. Jadi untuk Sekretaris Prodi wajib mengklik mana mahasiswa yang memang seminar proposalnya sudah selesai. Jika sudah selesai, tinggal pilih selesai, save.
Nah, untuk yang skripsi, di sini jika seandainya sama seperti di proposal, jika setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mahasiswa tersebut memang sudah layak maju ke sidang skripsi, berarti tinggal klik maju sidang. Berarti di sini jumlah bimbingan ini kenapa masih nol, karena ini sebelumnya masih pakai sistem, jadi di sini nanti tetap akan nol karena sebelum tidak ada di sistem. Jadi jika memang sudah layak, tinggal klik setujui saja untuk pembimbing. Jika memang mahasiswa tersebut sudah layak maju ke sidang skripsi. Nah, jika sudah layak maju, berarti klik setujui. Nah, di mahasiswa ajukan untuk sidang. Di sini memang menguploadnya satu persatu supaya tidak memberatkan ke sistem nantinya. Jadi jika langsung sekali banyak mengupload itu sistem akan berat, bahkan ke server juga akan langsung berat. Jadi di sini bolehnya hanya satu persatu. Yang saya anggap aja sudah dikirim semua, berarti tinggal klik send di mahasiswanya. Hasil dan berkas tersebut akan kembali masuk ke BAK. Tulis di BAK. BAK akan mengecek kembali berkas, apakah berkas tersebut sudah lengkap. Jika sudah, pilih lengkap. Nah, jika ini tidak lengkap, berarti pilih tidak lengkap. Ini kita apakan ini anggap sudah lengkap semua. Jika sudah, komentar proses ke prodi. Jadi BAK bisa mengembalikan jika berkas itu tidak lengkap untuk BAK-nya. Proses ke prodi. Pak Fir, maaf Pak Fir, itu tadi di situ tadi ada ACC jurnal Pak Fir? Iya Pak, iya Bu. Ada ya? Ada ya? Bu, ada. Jadi ACC jurnal itu ada, harus dimasukkan. Nah, begitu sudah divalidasi oleh BAK, maka berkas tersebut akan kembali ke prodi, dan seharusnya Ibu Tessa pun sudah mendapatkan notifikasi kembali. Nah,
Maaf, bukan Ibu Tessa, tapi Ibu Suharti. Suharti. Nanti dari dashboard klik, kembali atur jadwal sidang. Tanggal 20. Sudah kirim. Nanti di mahasiswa akan kelihatan jadwal sidang skripsinya. Nah, dan untuk seluruh dosen pembimbing juga akan mendapatkan notifikasi. Maksudnya seluruh dosen penguji juga akan mendapatkan notifikasi. Jadi di sisi BAK, maksudnya di sisi sekretaris prodi, maka akan kelihatan di sini pembimbing dari mahasiswa tersebut, dan penguji 1 dan penguji 2-nya. Nah, maka terus untuk dari sisi penguji hampir sama seperti tadi yang di Sempro, bisa memberikan komentar. Jika seandainya memang tidak ingin memberikan komentar, mungkin sambil menguji susah memberikan komentar, atau nanti dari sisi BAK-nya bisa langsung klik selesai saja jika sudah selesai dari sidang skripsinya. Jadi untuk komentar yang di seminar proposal dengan komentar yang di sidang skripsi itu bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi tidak wajib di sini. Jika sudah selesai, berarti nanti dari prodi dari sekretaris prodi tinggal klik selesai, berarti tinggal klik save. Baik, Bapak Ibu, cuman kalau untuk dari awal RUP sampai ke bimbingan skripsi, bimbingan sempronya cuman segitu. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Bapak Ibu, mungkin yang ingin bertanya, Ibu langsung ke Pak Firdaus sekarang. Mungkin ini wajah-wajah kelaparan kayaknya Pak Firdaus. Saya mau nanya dulu Pak Badrun, izin bertanya. Oke, silakan Pak Anton. Oke, selamat malam Pak Firdaus. Malam Pak. Sebuah terobosan yang menarik kalau saya perhatikan. Ada perkembangan.
mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki. Mungkin nanti tadi ya mungkin istilah penamaan di sidang itu kan kita gunakan skripsi. Tadi masih ada saya lihat RUP ya, judul proposal. Mungkin nanti di sidang tadi, di jadwal sidang tadi. Jadwal sidang, Pak. Siap. Siap. Nah, kemudian saya mau nanya ini mungkin kepada Pak Fadrul juga, kepada Bu Tessa mengenai pengisian. Itu kan ada catatan-catatan yang diberikan, apakah kita harus isi pada saat yang bersangkutan sidang, catatan-catatan tersebut, atau bisa mungkin kita isinya belakangan. Notulen tadi ya Pak? Ya, catatan-catatan tadi baik pada sempro, kemudian pada saat sidang, apakah langsung diisi pada saat kegiatan itu terlaksana, atau bisa dilakukan setelah itu? Kayaknya bisa dilakukan setelah itu deh Pak, karena kan tapi kita tidak ada lagi nanti tidak akan beri kertas notulen, tidak ada lagi sih Pak Anton. Semua akan di sini sih kayaknya, semua akan disigap. Cuman memang tidak pada saat itu nggak masalah, karena kan kita kalau nguji nggak mungkin nenteng laptop ke sana kemari gitu kan. Iya, itu makanya tadi kan memang itu yang agak kendalanya mungkin kalau nanti misalnya masalah jaringan dan lain sebagainya, kalau kita langsung di online kan, apalagi di kampus Sri Kandi kalau pelaksanaannya mungkin ada gangguan-gangguan seperti itu nantinya. Nah mungkin seperti tadi kan berarti kita tidak mutlak atau tidak harus mengisi pada saat pelaksanaan kegiatan. Benar. Untuk yang sempro maupun yang sidang tadi. Izin Pak Firdaus sebentar, kita klarifikasi dulu, itu nanti yang mengisi memang dosen yang bersangkutan, penguji, atau mahasiswa bisa mengisi di situ Pak? Dosen yang bersangkutan Bu. Dosen ya? Ya karena itu loginnya dari sisi dosen langsung Bu. Oh gitu ya. Jadi untuk mahasiswa cuman melihat hasil dari komentarnya. Iya betul Bu. Ya saya kira mahasiswa itu dia bisa bantu mengisi. Oke baik, kalau kayak gitu Pak Anton, ya dari sisi kita mengisi mungkin setelah sidang ya Pak ya. Ya berarti kita harus punya catatan khusus juga Bu Tessa. Ya kita buat juga nanti lupa kan. Nanti baru kita salin lagi. Aku nanti kan kita malamnya baru ngisi, jadi lupa apa yang dikomentari tadi, apa yang kita mau revisi, berikan masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Benar kayak gitu Pak. Kalau nggak seperti itu ya kita standby buka laptop sambil buka sigap sambil nguji gitu. Ya kalau yang rajin bawa laptop lah. Terus untuk yang nanti di Sekretaris Prodi berarti kan harus ngasih waktu juga, tiba-tiba begitu selesai mahasiswa tersebut sidang seminar proposal, jangan langsung klik selesai Bu. Iya, berarti 3 hari paling 3 hari. 3 hari, jika udah 3 hari baru klik selesai. Sudah termasuk notulennya gitu ya Pak, catatannya dari penguji baru kita oke kan ya? Iya betul Bu. Bu Tessa, bagaimana dengan penilaian? Kita tadi katanya nggak pakai kertas lagi. Iya, itu tadi saya juga nunggu Pak Fir ngomongin nilai tadi, tapi kayaknya langsung selesai sidang tidak ada meletakkan penilaian ya Pak? Kalau untuk penilaian memang masih belum Bu. Masih manual ya? Masih manual dulu, ini masih terus kita kembangkan sesuai permintaan yang kemarin. Nilai akhir berarti ada, berarti untuk nilai itu yang memasukkan dari penguji atau dari apa Bu? Penguji masing-masing dapat form untuk diisi penilaian biasanya Pak Fir. Nilainya itu dalam bentuk A, B, C atau nilai itu gimana Bu? Nilainya itu dalam bentuk poin bobot gitu ya, nanti dihitung, ditotalkan, dikumpulkan, kita bagi 3 dari masing-masing penguji dan pembimbing. Itu untuk gitu. Skripsi atau sempro saja atau kedua-duanya Bu? Skripsi Pak Fir, sempro tidak ada penilaian, sempro hanya banyak notulen dari masukan-masukan aja. Berarti itu yang harus saya segera kerjakan, karena kan ini pasti sudah ada yang maju ke sudah ada yang mengajukan RUP. Iya, itu agendanya sih kalau sidang tuh biasa kalau ganjil ini di Februari Pak Fir. Di Februari ya Bu ya? Ya, nanti coba kita diskusikan lagi apa semua kita include-kan di sini atau itu tetap manual, karena kan kalau memang semua di sini sebenarnya lebih enak ya, jadi sampai nilai pun nanti bisa langsung ditarik BAK dari sini kan, nggak repot lagi gitu. Berarti nanti kita diskusikan lagi gimana bagusnya lagi. Baik. Ada lagi tuh Pak Anton mungkin masih kurang puas, silakan Pak Anton. Kemudian yang proses bimbingan dan mahasiswa dengan dosen itu kan masih manual berarti ya catatannya? Ya manual. Manual. Masih manual. Tapi nanti itu diupload nggak berkas itu? Karena saya lihat tadi nggak ada berkas
Catatan kayaknya nggak ada ya? Catatan, iya. Ada. Catatan konsultasi antara mahasiswa dengan pembimbingnya. Tidak ada, Pak. Jadi sebenarnya gini, kemarin sebelumnya memang ada, untuk bimbingan itu memang ada kita lakukan by system, tetapi saran dari Prof. Teddy juga, itu kan otomatis kan mahasiswa mengupload file. Terus nanti pembimbing download, terus mengupload kembali file yang sudah direvisi dia, banyak catatan yang diberikan. Terlalu berat ya? Ya, sempat mahasiswa tersebut melakukan 10 kali bimbingan, otomatis mahasiswa tersebut sudah mengirim 10 file. Begitu juga dosen pembimbingnya mengirim 10 file. Itu total ada 20 file untuk satu mahasiswa. Itu takutnya akan memakan resource ke sistem kita sendiri nanti jadinya. Nah, maksudnya gini Pak, selama ini kan kita kan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk file. File bimbingan itu, kalau nggak salah satu mahasiswa cuma satu file, paling-paling cuma 3 atau 4 halaman. Itu direkap pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3-nya direkap. Ya, maksud Pak Anton notulennya itu Pak. Notulennya. Catatan untuk bimbingan, form bimbingan, itu kan berarti nggak ada ini ya. Kita pakai yang biasa yang lama kemarin aja kayaknya Pak Anton. Ya, cuman kan bagusnya itu kan juga jadi bahan yang diupload. Gitu. Iya, itu diupload. Pada saat daftar sampel ada kan Pak Fir? Ada. Ada itu diupload kok Pak Anton. Catatan itu ada ya? Ya, ada Pak. Nggak ada. Mati lampu. Di kartu nanti ada kartu bimbingan tuh wajib. Iya, kartu bimbingan itu maksudnya tuh ya. Iya, ada Pak. Di sisi mahasiswa itu wajib mengupload, ada yang tadi saya upload tadi yang di sisi terakhir, itu salah satunya ada kwitansi, ada KRS, ada terus banyak ya. ACC jurnal banyak Pak. Ada 10 file yang harus diupload. Salah satunya kartu bimbingan yang sudah di ACC sama pembimbing. Oke, satu lagi terakhir Pak Firdaus. Ya, Pak. Artinya, kalau saya punya 3 bimbingan, misalnya, nanti saya akan terima, itu waktu kita dapat notifikasi, itu notifikasinya per mahasiswa. Per mahasiswa, berarti kalau saya ada 10 mahasiswa, berarti saya misalnya dapat 10 kali notifikasi untuk beberapa kali aktivitas. Iya, ratusan kali Pak Anton, saya ratusan kali. Yang saya kasihan Bu Tesanya. Saya dari tadi aja udah keliengan Pak Anton sampai sakit mata saya banyak itu kan banget. Masalahnya gini Bu Tessa kan itu kan baru dari mahasiswanya, belum nanti dari Pak Yusnya, belum lagi nanti dari pembimbingnya. Pak Anton. Aduh, terima kasih udah mengasihani saya Pak Anton. Nggak takutnya nanti AP-nya down. Iya, itulah nggak tahu nanti minta beli baru sama Pak Padru. Memang resikonya di situ juga Pak. Jadi otomatis notifikasi itu selalu berdering. Apalagi kayak dari tanggal 21 sampai tanggal 25 ini Bu Tessa ya. Iya. Itu HP Bu mungkin non-stop berdering. Kemarin sebelum kita pakai WA bot yang khusus nomor khusus untuk bot, kan sebelumnya pakai nomor saya juga. Itu dalam satu hari saya bisa menerima 300 WA saja. Mengirim WA. Nah karena itu sampai HP saya pun agak lumayan berat. Iya, dia karena bolak-balik tadi kan Pak Fir, iya, dari betul, saya ke LPPM, lalu dari LPPM ke saya lagi, lalu saya ke reviewer ke saya lagi gitu. Kayaknya tuh ke saya lagi. Karena itu harus punya HP khusus tuh. Karena itu di sistem pun saya juga harus selalu mengecek ke WA sistem supaya untuk apanya nggak berat. Kalau ini satu hari ini biasanya bisa sampai 300 Pak. Ini kan kembali satu lagi. Tadi saya riset lagi karena itu udah mulai lama pengiriman. Jika sudah mulai lama pengiriman berarti itu sistem sudah mulai berat. Saya harus kembali meriset ulang, kembali ke 0. Baik. Ada lagi Pak Anton? Oke, cukup penjelasannya sementara Pak Afif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Fir, Siapa? ini kan ada yang saya temukan RUP mahasiswa. Ya. Waktu saya mau komen, itu tidak bisa di-komen Pak, tidak bisa di-upload komennya. Kira-kira apa masalahnya itu Pak Fir? Atas sebentar Pak. Kalau boleh kita langsung tengok di akun Bapak. Bisa saya share apanya? Langsung saya buka akun Bapak aja Pak ya. Akun saya Pak. Saya lagi buka, keluar dulu saya bagaimana? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang mana tadi Pak? Yang nggak bisa?
Itu Pak, pas atas nama Seli Oktaviani itu Pak. Shirley Octavelin. Ya, itu udah saya cek judulnya, tapi saya review. Komennya cuma Bapak bawa. Terus, nah kan seharusnya kan keluar komen di sini, nggak muncul ini ya kan? Wah, di bawah muncul. Itu. Berarti kepanjangan ini. Ya, tapi kalau saya isi di bawah nggak bisa dia Pak. Saya isi di sini, saya upload lagi nggak mau, udah nggak bisa, ada terkirim. Udah diborong sama mahasiswanya tuh Pak. Dia bikin latar belakang kepanjangan. Nah, bagaimana solusinya itu Pak? Tapi Ditolak. Tolak juga nggak bisa. nggak bisa Pak. Oke, yang bisa, kan? yang ini saya kerjakan nanti langsung malam ini juga saya kerjakan. Saya cek di mana apa yang kendalanya. Ini udah kepanjangan melebihi dari kuota yang Iya, berarti Pak Fir memang harus diedit malam ini, minta tolong untuk latar belakang itu ada maksimal berapa kata gitu ya Pak Fir. Ya, bisa saya itu komen. Iya, biar nanti itu nggak masuk lagi. Itu kan emang yang terjadi error, nggak bisa segala ini karena dia terlalu banyak. Itu dari tadi sore itu tuh Bu Tessa, saya coba-coba yang satu ini, yang satu ini, saya bisa. Baik Pak. Ya. Baik, ini langsung saya kerjakan malam ini juga supaya bisa cepat Bapak review periksa. Terima kasih Pak, biar besok kita konsultasi lagi. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Tessa. Iya, sama-sama Pak Yus. Pak Fadrulnya kok diam sih? Kak Fir. Siap Bu. Minta luntung Kak. Luntung apa itu Bu? Itu tadi saya izin tadi ngubah profil karena diminta kan di situ tadi ada nomor WA kan Pak. Iya betul. Nah, ini saya agak-agak berfeeling negatif dengan nomor WA. Akhirnya saya rubah ke nomor yang satu lagi, beneran dong. Setelah Pak Fir cek itu nanti notif semua masuk dong Pak gitu kan. Jadi memang kayaknya nggak bisa satu handphone ya kayaknya. Iya, harusnya dua itu boleh ya. Aduh, boleh ya gitu aja udah mau ganti handphone, apa kabar saya? Handphonenya yang call center ya. Pak Fir bisa minta tolong sekalian editkan. Nama saya kan panjang. Jadi itu baru Yusnita Octavilia aja Pak Fir. Minta tolong dilengkapin bisa ya Bapak? Sebentar NIDN Ibu, bentar saya cek langsung ya Bu. Boleh Bapak. Nanti di WA kan saja nama lengkap. Nanti di WA kan aja Bu. Iya, boleh. Beserta gelar-gelarnya yang panjang buangan. Enggak, itu enggak usah. Gelar enggak usah, enggak. Makasih. Kasih nama banyak. Itu nanti bisa 2 baris boleh ya. Gitu. 2 baris serta ngasih aku kita nanti tuh. Iya, artinya harus berubah akte kelahiran itu namanya. Ya, Excel ngabisin kolom boleh ya tuh. Udah nggak pakai komen lagi, dari nama boleh aja udah panjang banget udah. Pak Sarli. Iya, Sarli, 2 nama digabung itu. Itu aja boleh. Itu aja, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Fadrul kok menghilang jadi saya ini jadi MC-nya. Pak Firdaus, Terus untuk dan baru semua. Ada lagi Bapak Ibu. Pak Firdaus. Mana ya? Reza, boleh saya mungkin kasih masukan? Boleh, silakan Pak. Baru kepikiran aja ini. Tadi kan kebetulan untuk apanya itu kan karena kepanjangan ya. Iya Pak. Namanya mungkin Pak Firdaus bisa limit jumlah apanya aja, limit jumlah katanya aja. Iya benar kayaknya. Jadi misalnya kalau kita maksimal 300 kata gitu ya kan. Nah jadi masukinnya 300 kata di situ. Iya benar-benar. Poin dari fenomenanya gitu ya kan. Iya. Atau kalau mereka mau masukin ya masukin apapun yang di dalam di dalam mereka itu copy paste 300 kata maksimal gitu. Siap. Jadi setelah 300 kata itu nggak akan masuk lagi gitu. Jadi maksimal 300 di situ. Maksimal 300 kata tanpa tabel dan gambar gitu ya. Iya. Ya kok soalnya mereka mikir nanti kayaknya fenomenanya dia tabel gambar ngoyo kan. Mereka masukin itu gitu kan. Ya error sudah. Siap bisa. Nah, itu masukan aja sih Pak Firdaus, tapi ya maksud tergantung dari prodi gimana kebijakannya, mau 300 kata maksimal atau berapa kata maksimal ya. Saya cuma mau mengatakan masukin itu aja sih. Masukin maksimal jumlah katanya berapa gitu, dan nantinya dari sistem di limit gitu loh Pak Firdaus. Jadi kalau udah 300 misalnya dia langsung cut di 300, sudah dia sistemnya nggak masuk lagi gitu.
Kalau saat ini kan memang itu saya buat teks Pak. Teks itu kan nggak ada limit tuh, sama kayak long tag panjang. Ya, Kalau benar. saya buat jadi varchar itu cuma 255 maksimal. 255 ya? Iya Pak. 255 karakter atau 255 kata? 255 kata. Kata ya, oke. Iya. Kalau kata masih mending. Kalau 255 karakter itu 200. paling 3-4 baris sudah habis itu nanti. 255 karakter Pak, varchar. 255 karakter ya. Atau nanti saya coba batasi lagi. Kalau dia karena dia membaca bukan per kalimat Pak, per karakter dibacanya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak terlalu banyak Pak Fir, karena pada dasarnya kan kita akan download juga RUP lengkap ya. Iya betul Bu. Iya, nggak apa-apa, sesuai saran Pak Agus saya setuju sih, maksudnya nggak usah terlalu banyak, biar nggak banyak terjadi error-errornya gitu. Siap. Dan singkat ya kan. Ya. Terima kasih Pak Agus, Pak Fir. Ada lagi teman-teman bapak-bapak yang lain atau bapak ibu yang lain ingin kita diskusikan? Karena setelah ini otomatis handphone bapak ibu akan berdering, saya juga akan mulai membagikan apa yang sudah menumpuk di dashboard saya. Sudah banyak, Bu Evelyn juga sudah pasti menumpuk di dashboardnya. Jadi kita berbagi tugas yang kita janjikan dengan Prof. Teddy tadi tidak lebih dari 2 sampai 3 hari ya. Saya mohon jangan berlama-lama kita karena ini akan banyak. Lagi dari Bapak Ibu yang lain. Sudah coba login ke sigapnya Bapak Ibu? Sudah Bu Tessa. Sudah ya. Berarti sudah siap ya menerima WA dari saya ya Pak Anton ya. Malam ini saya share yang akan direview, boleh ya Pak Anton? Boleh, tapi saya kosongkan dulu file-file yang nggak perlu. Aku nanti nge-lag deh. Pak Nikolas, ada yang mau ditanyakan? Mana nih Bapak Ibu yang lain nih? Desa boleh nanya Bu. Boleh, Pak Tafib. Aduh, ada Pak Tafib. Ya, pantun dulu Pak. Iya. Wah, pantun Bu. Ini mohon maaf nih, ini dosen-dosen yang tua udah mau hampir 60 tahun kan. Apalagi disuruh pantun dulu kan. Kita harus bantu orang yang gagap. Orang gagap agar mudah berkomunikasi. Dengan adanya program sigap, semoga nambah nilai agregasi kan gitu. Amin. Cakep Pak. Cakep. Satu, Pak Fir, sistem ini terintegrasi nggak? Misalnya gini, saya menentukan jadwal pada tanggal 30 Juni. Kan, 30 Juli jadwalnya misalkan udah padat, itu langsung nolak nggak? Nah, terus tanggal 30 Juli bisa masuk. Kita menentukan di ruang 201. Pada saat 201, pada hari itu, full udah dipakai. Itu nolak nggak? Gitu kan? Nah, nolak nggak? Karena pada itu. Terus, karena 201, kita menentukan jam 9 sampai jam 11 akan berjalan sidang. Ternyata jam 9 sampai jam 11 sudah di booking sama orang. Akan nolak nggak sistem itu? Nah, itu Pak Fir. Itu yang kami tanyakan. Nah, karena kan dalam penentuan tanggal itu kan udah terintegrasi tanggal 30 Juli. Masuk dia. Ternyata bisa masuk. Ruangannya dipakai. Nah, itu bisa nolak nggak? Pas ruangannya dipakai, tanggalnya kita tentukan tanggal 9 sampai jam 11 nggak bisa. Kita buat lagi jam 1 sampai jam 3. Nggak bisa juga. Nah, itu baik Pak, kalau untuk ruangan dan tanggal hari itu jika memang seandainya di tanggal yang tersebut seperti Bapak mungkin berhalangan dikarenakan ada jadwal yang padat, itu berarti tinggal memberitahu ke Sekretaris Prodi aja tiba ya Pak. Jadi yang bisa mengatur jadwal itu kan Sekretaris Prodi untuk merevisinya kembali. Jadi untuk ruangan tanggal harinya itu bahkan dosen pembimbing pun misalnya Bapak berhalangan nih karena ada tugas di luar kota mungkin atau yang lain, Bapak berhalangan bisa menjadi penguji. Nah, Bapak tinggal memberitahu ke Sekretaris Prodi akan mengatur kembali. Berarti bisa jadi pembimbingnya diganti atau diganti hari dan jamnya Pak, tanggalnya. Yang menentukan ruangan, tanggal, jam Sekretaris Prodi ya? Iya betul Pak. Ya. Sekretaris Prodi yang menentukan Pak. Ya, jadi mereka udah punya jadwal-jadwalnya ya? Iya betul Pak. Terus yang kedua sarannya kalau bisa nilai juga bisa masuk juga, jadi enak ya untuk agregasi. Siap. Seperti yang di Bu Tessa tadi. Ya,
Yang ketiga juga kalau memang bisa komen itu kadang-kadang kan kita dosen-dosen yang tua itu komennya sesuai dengan yang tertera dalam ya skripsi atau tesis yang kita udah perbaiki gitu, yang kita coret-coret atau yang kita udah kuningkan kan gitu. Tadi kan dikuningkan, nah itu gimana tuh komennya gitu aja biasanya gitu. Ya kalau untuk komentar berhubung apa jadi mau nggak mau memang harus diketik Pak. Tapi jika kan seperti yang tadi saya apakan juga itu ada pilihan bisa diisi atau bisa tidak. Kalau diisi berarti kan itu untuk sisi mahasiswa sebenarnya Pak, agar mahasiswa tersebut lebih gampang melihat apa sih koreksi-koreksi yang didapat dia dari pengujinya. Banyak. Oke, cukup. Terima kasih Pak Fir. Siapa? Saya menambahkan sedikit Pak Fir dari Pak Tafif tadi, boleh ya Pak Fir? Ya Bu. Iya Pak Tafif, sebenarnya sih nanti jadwal ruangan itu tetap akan seperti manual kemarin, kita tetap akan telepon Bapak dulu, Bapak di tempat nggak minggu ini, Bapak bisa nguji nggak gitu ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Bapak nggak akan kaget tiba-tiba masuk WA, Bapak nguji hari Rabu gitu. Nggak, kita tetap akan klarifikasi dulu ke Bapak, seperti yang lazimnya sebelum sigap. Nah nanti kalau Bapak oke, baru nanti itu seperti reminder aja ke Bapak, bahwa nanti Bapak nguji di minggu ini, hari ini, jam segini. Kalau ruangan juga mungkin nanti masih fleksibel, siapa tahu ada yang lebih cepat, kita bisa pakai ruangannya, karena memang ruangan itu sih sebenarnya udah ditetapkan ya, cuman hanya kadang kan selalu ada yang mundur, siapa tahu ada yang lebih cepat, jadi sifatnya itu kayaknya nggak terlalu fix, tentatif lah ya Pak ya. Gitu kira-kira Pak. Tapi terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, coba saya mau berikan apa masukan. Ya baik Bapak. Bapak mana kok lihatnya aktif gitu? Ya. Pak Sudarno di mana nih? Hah? Ada di mana nih? Lagi sedang susu jahe di apa? Di daerah Solo. Masya Allah jauh banget. Nah, jadi gini Pak Firdaus, terkait dengan latar belakang tadi. Jadi kalau latar belakang, kalau dilihat dari fenomena, kalau gap riset misalnya bolehlah diurai kan. Tapi kalau fenomena itu kan harus data dalam bentuk tabel. Ya itu. Nanti kalau diuraikan itu nanti bisa salah kaprah itu. Jadi maksudnya karakter di latar belakang itu ya paling tidak bisa 500 kata. Ya, jangan 300, jangan 200 dibatasi begitu. Nah, kecuali ada fleksibilitas di samping mereview latar belakang secara online, itu ada review pula sekali lagi untuk yang manualnya. Itu. Jadi nanti ya bisa aja kita bisa mengatakan seorang review mengatakan bahwa itu tidak layak, ya kan, secara latar belakang. Karena penelitian sejatinya itu di latar belakang itu yang paling sulit, yang bisa menentukan sebagai pondasi dasar. Nah, tapi kalau dipersempit, Pak, katanya dan ruang geraknya itu juga jadi masalah. Karena latar belakang itu memang tidak banyak, mungkin di dalam bentuk pra proposal RUP itu ya udah yang penting ada riset gap, ada data fenomena itu. Tapi kalau dibatasi sampai cuma 300 kata nggak cukup itu. Emangnya kita mau sertifikasi dosen dibatasi 150 kata ya kan, itu kan setiap itemnya ya jangan dibawa ke situ. Artinya ini supaya keleluasaan berpikiran anak, rasionalitasnya itu bisa masuk di situ gitu. Itu saran aja sih kalau diterima. Kalau nggak diterima ya enggak apa-apa. Kita ini orang tua ini cuma menyarankan aja. Nah, itu yang kedua tadi, itu prodi itu cukup kemudian cukup banyak ya terkait menerima data-data ya. Problemnya itu kan problem HP ya. Sekarang Bu Tessa itu mau butuh HP dengan kapasitas berapa? Nah, itu mesti harus disampaikan ke lembaga. Bukan berarti saya mau membelikan, enggak. Saya hanya menyarankan, disampaikan ke lembaga. Ya kan? Nah, ya ngomong terus terang aja, kan ada Prof. Teddy di sini, ya kan? Ya secara mekanisme bisa aja diajukan, karena itu kan untuk kepentingan lembaga, bukan kepentingan untuk Bu Tessa semata.
Baik. Terima kasih. Ya, sekian banyak enggak berani gue berkomentar menyampaikan itu karena gitu butuh gitu. Tool itu butuh. Nah, maka itu perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan oleh lembaga. Nah, jadi nanti semua program studi yang manajemen, yang akuntansi, mungkin teknologi informasi, TI, mungkin SI, mungkin itu juga gitu ya. Nah, jadi itu bagaimana caranya itu bisa dipertimbangkan untuk supaya lancar ini program sigap ini. Nah, kalau namanya sigap ya nak. Tapi kalau toolnya itu lelet, berarti bukan sigap lagi itu. Gagap jadinya. Apa kata Pak Tapi tadi? Gagap-gagap. Mengap-mengap pula nanti kan repot ini. Tidak berjalan dengan maksimal kan. Nah, belum lagi ini ditambah Pak Firdaus. Ada penilaian langsung dan lain sebagainya. Itu saya kira butuh tool yang lebih kuat. Ya perangkat yang lebih kuat kan gitu ya. Jadi supaya ya sama-sama lah bahwa lembaga itu juga mempertimbangkan untuk itu. Nah, jadi bukan berarti bahwa lembaga itu membiarkan begini, bukan, tidak. Karena kalau tidak ada usulan dari kita, ya mungkin tidak ada pertimbangan sama sekali kan gitu ya. Maka itu perlu dipertimbangkan. Ya perlu diajukan, ya jangan diem aja, jangan ngomong wah ini susah ini ya, susah ini apa yang susah? Susahnya rupanya perangkatnya kurang maksimal, ya ngomong, ya buat mekanisme secara tertulis gitu. Itu saran juga itu, saran untuk semua pihak bagi teman-teman yang memiliki jabatan-jabatan struktural tertentu yang membutuhkan tool yang lebih maksimal. Jadi sehingga fleksibilitas daripada program sigap ini benar-benar kita bisa antisipasi secara cepat dan tepat. Jadi kalau orang bisnis kan efektif dan efisien kan gitu. Ya, jadi ketercapaian daripada tujuan kita itu secara efektif bisa ditunjukkan. Tapi kita juga ingat bahwa efisiensi itu juga menjadi lebih penting. Jadi kita tidak perlu kertas lagi, tidak perlu yang lain-lain lagi. Cukup melalui sentuhan tangan kita masing-masing. Jadi semua pihak, yang reviewer lah, yang EPPM, yang semua ya. Kalau dosen itu kan nggak banyak, kalau dosen pembimbing kan nggak banyak. Cuman menerima, lalu dikomentari, bimbingan, selesai. Nah, kalau misalnya agak sulit lewat sigap, tentu kan tadi bisa diperkenankan untuk offline, tatap muka, begitu. Itu kira-kira masukan saya. Jadi untuk latar belakang menjadi penting, karena penelitian paling utama itu adalah di latar belakang. Karena mengungkap masalah dari aspek fenomena dan aspek riset gap-nya untuk S1. Kalau untuk S1 sebenarnya fenomena cukup. Tapi kan kita kan mengajarkan supaya mempermudah nanti ketika mereka S2. Jadi udah terbiasa gitu. Jadi perlu tampil-tampil ya tabel 1 biasanya kan itu kita adukan satu setting 1 oke untuk mengungkap tentang fenomena gap fenomenanya apa gitu. Itu Pak Fir. Kira-kira tapi saya kira tak cukup 300 kata Pak Fir. Mungkin sekitar 500-an lah mungkin Pak Fir. Siap. Oke Pak Fir. Makasih Pak Fir. Makasih Bu Tessa, tolong itu ditindaklanjuti Bu Tessa. Siap, terima kasih Bapak Dr. Sudarno. Baik Bu Tessa, untuk yang tanggapin dari Pak Sudarno, untuk kata itu sudah disampaikan juga dari Bu Wilda juga sudah dikasih tahu. Itu nanti kita akan ubah menjadi 500 kata nanti jadi. Bukan karakter tapi 500 kata. 500 kata seperti ini ya, memang poinnya dapat lah ya 500 kata ya. Itu tidak error lah itu ya Pak ya, bisa ya. Tapi tabel yang diminta Pak Darno tadi memang nggak bisa ya. Kalau tabel nggak bisa di latar belakang. Jadi kalau ingin lebih jelas harus mendownload filenya lagi tibanya Bu. Benar, nanti diuraikan saja gitu ya Pak Darno. Memang karena keterbatasan kayaknya di sini ya. Yang penting di-download RUP-nya, di situ akan lengkap kelihatan fenomena ataupun riset gap, rata-rata anak-anak itu sudah memasuki di latar belakangnya kok. Terima kasih Pak Darno sekali lagi. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian sudah mau menuju jam 9 ini, berlanjut kayaknya, sangat sigap kayaknya ya. Hampir. Siapa?
Mungkin yang masalah problem yang tadi itu mungkin anaknya yang salah masukkan itu Pak Fir. Coba Bapak lihat itu yang punya siapa satu lagi di bawah tadi itu, coba Bapak buka. Itu bisa dibuka, bisa di komen Pak. Itu pun panjang, latar belakangnya pun panjang dari masukannya. Punya Teddy siapa nama ini? Teddy Kristianto ini kan panjang juga latar belakangnya Pak Fir. Teddy Kristianto Pak ya. Itu kan bisa kita download nanti ini bawahnya, tapi komennya juga bisa kita masukkan. Bisa kita masukkan komennya. Mungkin yang punya si Sally tadi itu dia salah salah masukkan. Nanti saya cek lagi Pak, kalau untuk yang ini, yang Sally ini langsung saya kerjakan malam ini untuk apanya ini perbaikannya. Siapa kopi banyak-banyak Pak Fir. Siap, aman Pak. Sudah ini Pak Yus dan Pak Fir mungkin nanti bisa komunikasi by WA saja karena ini sudah mau jam 9. Ya, besok kami konsultasi sama Pak Firdausah. Baik. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini saya kayaknya mewakili Pak Fadrul. Beliau tadi tiba-tiba terputus sinyalnya dan kita juga akan terputus Zoom-nya. Kebetulan Zoom-nya dibantu oleh Bu Evelyn tadi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Teddy, lalu ada Pak Firdaus juga, dan Bapak Ibu yang sudah bertanya tentang sigap dan ingin membantu bekerja sama sampai dengan di akhir nanti. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar. Apapun kendalanya tentunya bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Jadi silahkan WA saya akan teruskan mungkin kendala itu ke Pak Firdaus. Begitu juga dengan Pak Yus dan Pak Sarli sebagai LPPM yang sudah sangat membantu di sini. Itu saja mungkin ya Pak Fir. Ada lagi tambahan dari Pak Fir? Tidak ada Bu. Atau untuk Bu Wilda? Nanti langsung dikerjakan. Baik, Bu Wilda tidak ada? Baik, saya izin menutup acara malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama Bapak Terima kasih Ibu. Bu.